Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Afriani dengan NIM 3333240024 dari kelompok 25 Penelitian Operasional 2. Pada kesempatan video kali ini, di sini saya akan mentutorialkan dari penyelesaian persoalan di teori antrian. Pada ini kita lihat terlebih dahulu persoalan yang ada. Di sini terdapat dua soal, di mana pada teori antrian ini pada soal yang pertama adalah ada di kantor pada soal ini kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan melayani masyarakat dalam proses pembuatan dan perpanjangan paspor. Nah, pada sistem pelayanan paspor terdapat satu tahapan pelayanan, yaitu loket pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang dilayani juga oleh satu orang petugas. Lalu, setiap pemohon paspor yang datang akan langsung menuju loket tersebut dalam bentuk antrian apabila petugas sedang melayani pemohon lain. Berdasarkan hasil pengamatan selama jam operasional pelayanan, diketahui bahwa rata-rata laju kedatangan lambda pemohon paspor adalah sebesar 1,5 pemohon per menit. Selain itu, rata-rata waktu pelayanan atau MIU tugas adalah 2 pemohon. Kalau kedatangan pemohon diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Di sini kita menentukan tingkat intensitas penggunaan tugas pelayanan, terus probabilitasnya, terus juga jumlah rata-rata pemohon yang berada dalam sistem, waktu rata-rata pemohon berada dalam sistem, jumlah rata-rata pemohon yang menunggu, dan waktu rata-rata pemohon yang menunggu dalam antrian. Pada penyelesaian, pada penyelesaian persoalan ini kita menggunakan dua software, yaitu ada software RStudio dan POPDM. Pada yang pertama ini kita menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Pada sebelum ini kita pada di RStudio ini, yang pertama kita adalah menginstal package terlebih dahulu, yaitu dengan install package queuing, terus juga lanjut juga mengaktifkan package, yaitu dengan mengaktifkan itu kayak sintak library queuing. Terus kita lanjut pada soal nomor 1, yang di sini kita menginput data terlebih dahulu, yang mana di sini adalah server 1, karena pada soal di sini adalah dilayani oleh satu orang petugas saja. Atau di sini jumlah fasilitas pelayanan, di mana juga ada satu tahap pelayanan. Terus ini kita lanjut di bagian lambda, yaitu di mana lambda ini adalah rata-rata kedatangan per satuan kedatangan, yaitu sebesar 1,5 pemohon per menit. Terus lanjut bagian mu juga, di sini adalah rata-rata waktu pelayanan si server tersebut, yaitu adalah 2. Terus lanjut juga di sini adalah menginstak, mengins, meng, uh, sin- terus lanjut itu adalah input pada di ininya adalah queuing-nya itu ada lambda sama dengan lambda, mu dengan mu. Terus lanjut mengecek data input, yaitu cek input MM1 atau multiple channel queue system atau model antrian jalur tunggal. Dan di sini juga adalah dengan satu jalur antrian dan satu fasilitas pelayanan. Itu membentuk satu antrian tunggal yang dilayani juga oleh satu server. Terus lanjut yaitu membuat model antriannya, yang dimana di sini sintaks adalah model MM1, queuing model yaitu MM1 input MM1. Terus juga lanjut menampilkan hasil, yaitu adalah sintaksa summary dengan model MM1. Kita menginstal package dulu. Di sini package queuing successfully. Terus di sini lanjut mengaktifkan package-nya. Di sini sudah juga mengaktifkan. Kita lanjut pada di soal nomor 1 sampai summary.
Nah, yang dimana sini adalah lambdanya 1,5 dengan mu-nya A2 dengan servernya 1. Yang di sini juga adalah intensitas penggunaan pada di uh, permohonan paspor di 0,75 atau 75% dengan probabilitasnya adalah ini itu ada 0 pelanggan dalam sistem jadi sebesar 0,25. Oke, kita lanjut dulu di bagian software yang kedua itu adalah POM-QM. Yaitu di sini adalah waiting lines. Di sini kita cari MM1. Begini itu ganti title. Di sini cost analysis and cost. Nah, terus kita lanjut di bagian di lambdanya itu di 1,5. Dan di service atau rate-nya itu mu-nya adalah di A2 dengan number of service-nya itu 1. Kita solve. Nah, di sini juga didapatkan yaitu didapatkan juga di sini tingkat intensitas penggunaan petugas pelayanan itu sebesar 0,75 atau 75%. Terus di sini menunjukkan bahwa si petugas pelayanan tersebut bekerja sangat produktif, namun masih dalam keadaan stabil juga karena 25%-nya itu dalam keadaan istirahat atau untuk istirahat. Terus juga lanjut probabilitas di sini terdapat pada pelanggannya itu 0 pelanggan dalam sistem itu adalah sebesar di 0,25. Terus di sini juga lanjut yaitu adalah jumlah rata-rata pemohon yang berada dalam sistem atau RS. Jumlah rata-rata pemohon itu ada di 3 pelanggan di dalam sistem. Terus juga di di dalam antriannya ini rata-rata yang di dalam antrian ini adalah di 2,25 atau 2 pelanggan tersebut. Terus untuk waktu tunggu pada di dalam sistem ini yaitu ada di 2 menit, sedangkan di mana rata-rata waktu di dalam antrian ini yaitu di 1,5 menit. Atau di sini ada total keseluruhan pada di antrian ada 90 menit, sedangkan sistem ada 120 menit. Nah, itu penyelesaian di soal nomor 1. Kita lanjut di soal nomor 2. Ini di mana di sini adalah Himaset Department Store merupakan salah satu toko serba yang melayani kebutuhan sehari-hari pelanggan dalam sistem pembayaran di era kasir. Pada layanan kasir tersebut, dapat 3 orang kasir yang melayani pelanggan secara bersamaan. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa rata-rata laju kedatangan pelanggan di area kasir adalah sebesar 25 pelanggan per jam. Sedangkan rata-rata laju pelayanan sebesar 31 pelanggan per jam. Di sini juga kita menentukan tingkat intensitas penggunaan sistem pelayanan, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem, jumlah rata-rata pelanggan, dan waktu rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian. Di sini kita menggunakan software yang pertama dulu, RStudio. Di sini juga sama, servernya di sini ada 3, karena di sini yaitu terdapat 3 orang kasir yang menangani pelanggan secara bersamaan. Dan di sini juga di sini dalam Lambda 25, yaitu di mana yaitu ada sebesar 25 pelanggan per jam atau rata-rata laju kedatangan. Juga rata-rata si laju pelayanan sebesar 31 pelanggan juga.
Di sini adalah Mio 31. Nah, di sini lanjut adalah di input MMC, yaitu adalah multi channel queue system atau model antrian jalur berganda. Karena di sini kan servernya 3. Terus juga di sini kita mengecek data input, cek input MMC. Lanjut 3 membuat model antrian. Dan juga kita akan menampilkan hasil summary. Dan di sini juga dapat lambdanya 25, MU3 dengan server 3. Yang dimana sini intensitas peningkatan, yang dimana di sini tingkat intensitas penggunaan layanan sistem pelayanan itu di sini di 0,262688 atau di 26,88%. Yang dimana di sini adalah tingkat kesibukannya di 26,88%. Di sini dalam artian juga si kondisi kasir tersebut pada masing-masing kasir tersebut itu bekerja dalam masih bekerja dalam tidak sibuk atau tidak terlalu sibuk yang yang dimana di sini yaitu kondisi pekerja dalam keadaan untuk istirahatnya di sini adalah di 76,12%. 73,12%. Terus lanjut sini adalah probabilitas terdapat 0 pelanggan juga dan dalam sistem yaitu di sini sebesar adalah 0,4442 dan juga di sini terdapat dan di sini kita lanjut di software yang kedua di PomKM. Di sini kita klik file terus new, di sini MMS. Sini no cost juga. Di sini adalah yang ambilnya tadi 25 di rata-rata laju kedatangan dan juga new-nya atau rata-rata laju pelayanan di 31 dengan sorry ini 31 ini 25 dan di sini server 3 karena 3 pelayanan kita solve di mana di sini adalah tingkat si intensitas penggunaan sistem pelayanannya ada di 0,27 atau 27%. Terus juga di sini rata-rata nah di sini jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistemnya yaitu di 0,83 atau satu pelanggan. Satu pelanggan dalam sistem rata-rata pelanggannya. Terus untuk waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistemnya yaitu adalah di 0,03 menit. 0,03 jam. Terus juga lanjut pada di jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian itu di sini adalah di 0,02. Terus dan juga di rata-rata waktu menunggu dalam antrian itu di sini adalah 0. Nah, di sini adalah 0. Nah, nah itu berikut merupakan penyelesaian persoalan penantian menggunakan dua software lainnya. Itu ada di Software Studio dan PomKM. Oke, segitu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.